Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Kalian sehat kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Kalian tahu nggak apa itu organ gerak hewan dan manusia? Ada yang tahu? Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, organ gerak manusia itu terdiri dari 2 tangan dan 2 kaki. Organ gerak ini adalah otot dan semua urat yang menempel pada kerangka dan tulang, sehingga tubuh bisa bergerak secara dinamis. Yang kedua, ada fungsi organ gerak hewan. Apa saja sih fungsi dari organ gerak hewan tersebut? Nah, fungsinya yaitu 1. Berjalan, 2. Untuk melompat, yang ketiga berlari, yang keempat memanjat, yang kelima menggali, yang keenam berenang, dan yang ketujuh memegang. Jenis-jenis organ gerak hewan. Nah, organ gerak itu terbagi menjadi 2, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah organ atau alat yang tidak bisa bergerak sendiri dan harus dibantu dengan alat gerak lain. Contohnya adalah tulang. Meskipun begitu, tulang tetap punya peran yang besar di saat hewan melakukan kegiatan seperti berjalan, memanjat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada organ gerak aktif. Organ gerak aktif adalah alat yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contohnya otot. Otot punya senyawa kimia yang menyebabkan hewan jadi bisa bergerak serta berpindah tempat. Otot punya posisi yang melekat pada tulang. Hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Nah, tulang dan otot bekerja sama untuk melakukan gerakan. Keduanya tergabung dalam suatu sistem yang dinamakan sistem gerak. Contoh organ gerak beberapa hewan. Ada yang tahu? Nah, yang pertama ada ikan. Kalian tahu gak ikan itu bergerak menggunakan apa? Nah, ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekor. Lalu ada burung. Burung bergerak dengan mengepakkan sayapnya. Kucing. Kucing bergerak dengan cara melompat, berlari, dan berjalan dengan menggunakan keempat kakinya. Selanjutnya, hewan vertebrata dan avertebrata. Kalian tahu nggak apa itu hewan vertebrata dan avertebrata itu? Nah, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, lalu otaknya dilapisi oleh rangka dan memiliki alat gerak aktif dan pasif. Contohnya seperti kucing, ikan, burung, ayam, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan memiliki rangka luar. Otaknya juga tidak dilapisi oleh rangka dan mempunyai alat gerak aktif saja. Contohnya seperti siput, cacing, belalang, cumi, dan gurita. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang kurang jelas? Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu akan mereview kembali materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Lalu, otot adalah alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia dan dapat membuatnya bergerak. Lalu, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, kelinci, ayam, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, belalang. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas.
Apa itu tugasnya? Tugasnya yaitu mengerjakan buku paket halaman 5 dan 14. Lalu kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan waktu 1 minggu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapat hari ini akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini Ibu tutup. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.